Saudara-saudara yang terkasih, selamat Hari Minggu Prapaskah yang pertama. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang ditawarkan oleh gereja kepada kita, yang diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai 11. Namun sebelum itu, marilah kita mulai permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perikopah Injil pada hari ini berbicara tentang pencobaan di padang gurun. Dikisahkan bahwa setelah Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai dan berpuasa selama 40 hari dan 40 malam, maka ia merasa lapar. Nah, pada kesempatan itulah si iblis yang jahat ini datang untuk mencoba Yesus. Si iblis yang jahat ini memberikan 3 permintaan kepada Yesus. Yang pertama, supaya mengubah batu menjadi roti. Yang kedua, supaya Yesus menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Dan yang ketiga, supaya Yesus menyembah sang iblis jahat itu. Tampaknya bahwa sang iblis jahat ini sangat cerdik, di mana ia sendiri menggunakan kata-kata yang ada dalam kitab suci, yang bunyinya demikian: jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tentu saja kata-kata ini terdapat juga dalam kitab suci, yaitu dalam kitab Mazmur. Walaupun demikian, Yesus menolak ketiga permintaan sang iblis itu. Sebenarnya Yesus dengan kuasa yang ilahi dalam dirinya bisa saja mengabulkan ketiga permintaan itu. Tetapi seperti yang kita dengarkan tadi bahwa Yesus menolak. Hal yang serupa juga sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana kita sering dihadapkan pada pilihan-pilihan hidup, apakah itu pilihan yang baik dan pilihan yang jahat, dan kecenderungan kita adalah terjerumus dalam kejahatan. 2 hal yang menjadi perhatian kita terkait dengan bacaan Injil pada hari ini. Yang pertama, bahwa iblis adalah musuh terberat kita, dan kita manusia terkadang terjerumus terus-menerus ke dalam pencobaan. Dan yang kedua, cara untuk menghalau pencobaan tersebut, di mana kita harus meminta penyertaan Roh Kudus dan juga firman Allah, agar kita tetap terarah pada tujuan kita untuk selalu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, perlu pula kita sadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali jatuh ke dalam pencobaan. Apakah kita lebih memilih membuka TikTok, Instagram, YouTube daripada membaca Alkitab yang mungkin sudah berdebu di atas meja kita? Kita juga perlu menyadari bahwa zaman sekarang ini kita sebagai pengikut Kristus mengalami banyak sekali tantangan dan godaan yang akan menghantar kita jatuh ke dalam pencobaan. Jangan sampai kita terlalu terbawa oleh euforia dunia sehingga kita akan melupakan pribadi yang telah memberikan kita kehidupan di dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus dalam bacaan Injil hari ini telah memberikan kita suatu keteladanan, yaitu kesetiaan kepada kehendak Allah. Yesus saja sebagai anak Allah bisa dicobai. Apakah kita sebagai manusia biasa akan memperoleh pencobaan pula? Tentu saja jawabannya iya. Kita sebagai manusia yang lemah, yang rapuh di hadapan Allah, akan terus-menerus dan bahkan setiap hari kita akan menghadapi banyak tantangan dan cobaan itu. Namun satu hal yang ditawarkan oleh bacaan Injil pada hari ini, di mana kita harus meminta kekuatan dari Roh Kudus untuk selalu mendampingi perjalanan hidup kita. Dan sekarang adalah masa Prapaskah, masa di mana kita belajar untuk membenahi diri kita,
memperbaiki segala tingkah laku kita agar kita layak berada di hadapan Tuhan dan juga layak disebut sebagai anak-anak Allah. Maka saudara-saudara yang terkasih, marilah kita selalu meminta bimbingan dan pertolongan Roh Kudus agar kita semua tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan. Roh Kudus membantu kita. Amin.